Iya. Terima kasih. Saya Dandim 0406 Musirabas Lubuk Linggau Muratara, Letnan Kolonel Infanteri Indonesia Topan SMSI. Yang pertama kali prihatin. Aku termasuk putra daerah. Kemarin bangga pilkada kita bisa laksanakan dengan aman dan kondusif. Prediksi-prediksi yang selama ini muncul ternyata bisa kita buktikan. Pada saat pilkada tidak ada pembakaran dan tidak ada penutupan jalan. Dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk masyarakat Muratara. Tapi melihat kejadian kemarin, saya prihatin dan saya malu dengan masyarakat Muratara yang kemarin sempat dipuji bahwa kita sudah lebih baik dari sebelumnya. Ternyata kita kembali lagi ke masa-masa sebelum kita melakukan hal-hal yang lebih baik kemarin pada saat pilkada. Saya selaku Komandan Kodim berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tugas operasi militer selain perang adalah membantu pemerintah daerah. Maka saya berdiri di atas kepentingan masyarakat. Apabila kepentingan masyarakat menjadi terganggu, maka saya dengan Kapolres akan melakukan upaya-upaya, baik itu preemptif, preventif, dan terakhir dengan sangat terpaksa kami akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Sehingga kami berdiri di sini dengan Kapolres berdiri di atas kepentingan masyarakat. Pak Kapolres, informasinya ada provokator yang sudah ditangkap, Pak. Bagaimana? Ya betul, kami masih cari lagi. Memang kalau ada dibuat yang benar provokasi, kita akan amankan demi ketertiban Muratara ini. Ya, jadi kami akan menindak tegas siapapun orang yang ada himbauan, ada provokasi atau jabar-jabar berita hoax dan melanggar undang-undang ITE dan yang lain-lain, akan kita tindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Informasi ada kepala desa yang sudah ditahan, Pak? Bukan ditahan, kita pakai keterangan. Ya, belum ditahan. Baru beberapa kepala desa kita minta keterangan untuk konfirmasi, begitu. Soal Jalin Sum, Pak, kemudian kalau misalnya ditutup lagi bagaimana? Kalau Jalin Sum ditutup, itu sudah urusannya dengan nasional. Ya, jadi sudah termasuk tindakan anarkis dan pelanggar hukum. Tidak ada urusannya dengan Perda. Urusan dengan Perda, urusan ke pemerintah daerah dan DPR, itu yang betul. Jadi kalau sudah menutup jalan lintas, itu urusannya bukan sama pemerintah daerah lagi, itu sama pihak keamanan. Dalam hal ini TNI dan Polri. Rapat kita menyikapi itu seperti pembukaan tadi, bahwa ada 78 desa itu setuju terhadap Perda dan harus dilaksanakan, 4 desa tanda kutip tidak setuju. Pada rapat tadi ada Pak Dirintel, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Korwil Bin, bahwa kita mendiskusikan dan saya sesuai dengan visi dan misi sebagai putra daerah ingin merubah Muratara ini jauh lebih baik. Ada tidak sepaham, ada tidak setuju, silakan demo di situ, hak demokrasi. Tetapi tidak boleh menutup jalan nasional, merusak ataupun anarkis lainnya. Kemudian di dalam hal ini saya sampaikan kita ingin berubah. Kenapa? Kalau menutup jalan lintas bukan masalah apa, semua sampai ke nasional. Setiap kali tidak cocok tutup jalan lintas. Ini kan membuat kita adalah daerah yang tidak mau berubah. Dan dalam hal ini saya tegaskan kembali, siapapun yang melakukan penutupan jalan lintas dengan satu alasan masalah Perda ini, saya tidak mau menemunya kembali. Saya sudah minta kepada polisi dan TNI ambil tindakan sesuai dengan aturan dan ilmu yang ada. Jadi nanti lagi ya, awak pergi lagi, bercakap lagi, nemango. Yang duduk di jalan lintas, saya perintahkan sebagai kepala daerah dan memohon kepada tim keamanan, selesaikan sesuai aturan. Jadi siapa punya nak nutup gara-gara Perda kok, nanti urusan dengan awak. Ini ado di tangan aparat. Dan tadi setelah dijelaskan oleh Pak Kapolres, jika itu terjadi, beberapa tingkatan yang akan dilakukan mereka ahlinya, bukan saya. Tetapi saya sebagai pemimpin berdua dengan Inayat tadi malam telah menunjukkan, walaupun itu risiko apapun kami datang. Namun ke depan jika keluar dari sini ada yang nutup, itu adalah sudah saya serahkan penuh kepada aparat keamanan. Ada Pak Dandim, ada Pak Dirintel, ada Pak Kapolres, kemudian ada Pak Korwil Bin, kemudian ada beberapa kades,
Ada Pak Asisten 1, ada Pak Sekda, ada Pak Wakil Bupati. Adapun kami rapat hari ini, rapat koordinasi menyikapi adanya penolakan daripada Perda. Penolakan Perda itu hanya 4 desa. Artinya 78 desa sepadannya. 4 desa sebutkan Pak. Desa Batu Gajah baru, Desa Karanganyar, Macang Ilir, dan Desa Lesung Batu Duo. Tolong, jangan. Kita ingin baik kok. Boleh saja ada yang tidak setuju. Kalau setuju kalau tak namanya politik, tak namanya kebijakan. Mereka tidak setuju wajar. Ada kewajaran, tapi kita buka ruang berkomunikasi. Namun jangan tutup jalan lintas. Saya ada namanya open door policy, pintu saya terbuka. Kalian tahu, saya tidak formal, tidak segala macam. Kita bicara, nah demo sudah ada. Sampai tahun 2024 demo. Tapi jangan anarkis, jangan memaki, jangan mengganggu ketertiban umum. Yang tidak makan saya kasih makan, karena di rakyat juga yang saya urus. Jangan tutup jalan lintas, jangan ganggu ketertiban umum. Ada lagi? Pak Kades, Pak Kades. Ini ikut dalam 4 desa ya Pak. Gimana Pak? Kalau sekarang tuh kita menurut sesuai aturan yang berlaku ya kan, maksudnya di mana atasan kita sudah memutuskan bahwa Perda itu tidak bisa direvisi ulang atau tidak bisa digugat lagi ya, kita nurut aja ya kan, apa itu kita terima itu ke bawahan ya kan. Mau kita minta revisi, minta usulan ya gimana caranya kalau bisa di Roma atau direvisi atau dikaji ulang yang mana semestinya yang sebagusnya. Ternyata tetap tidak boleh dirubah lagi, tidak boleh dilaksanakan lagi, tetap pesta malam ditutup. Ya sudah, itu buat apa kita ada atas lagi, terus atasan kan gitu. Untuk langkah ke masyarakat Nah, itu kita pulang ini kita akan kasih himbauan ya gimana kalau bisa kamu harus taat dengan aturan, karena aturan Perda sudah berlaku dari tahun 2018 telah terdiri tapi dilaksanakan mulai tahun ini. Jadi kita harus taat aturan dulu. Jadi kita kasih himbauan dulu lah, kasih nasihat, kasih ada pengertian yang supaya dia memahami, supaya dia berarti ini yang benar. Yang juga membuat pun berarti dari DPR itu disesuaikan oleh Bupati, berarti ini kan masa di tahun 18 tapi terlaksananya itu baru tahun ini. Memang sudah lama aturan itu sudah ada diciptakan tapi pernah sekarang. Tapi kamu harus ngerti, coba kita biasakan dulu prestasi yang dulu, siapa tahu ini bisa dijalankan, insya Allah mudah-mudahan jalan, karena aturan tidak menentukan harus ditutup pesta malam. Ya, kalau kita sanggup ini apa tuh menerima resiko atau sanksi 3 bulan dengan 50 juta denda, ya silahkan, ya kan? Gitu. Tapi kalau tidak sanggup, ya sudah berhenti, itu beraturan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.